Bahas head coach dan manajer di tim besar, Bang. Oke, ini mau ngomong tentang head coach. Ini kita masih ada waktu nih ya, 15 menit. Ya menurut saya kita bisa sih bahas singkat ini tentang head coach dan manajer gitu ya. Jadi sehubungan dengan head coach dan manajer ini memang ada satu perbedaan ya. Itu kan yang makanya Amorim tuh ini menjadi terkenal tentang masalah head coach dan manajer ini menjadi satu bahan pembicaraan yang rame ini karena komentarnya Amorim ya ketika dia ngomong saya ini manajer bukan head coach. Nah ini jadi lalu orang bertanya-tanya apa bedanya. Pertama sebenarnya kalau kita ngomong head coach dan manajer secara hierarki dalam sebuah klub sepak bola sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi head coach dan manajer ini kalau kita lihat hierarki sebenarnya sama aja, nggak ada satu perbedaan antara head coach dan manajer ya. Cuman yang membedakan ini adalah tanggung jawab di luar pertandingan. Jadi gini, head coach dan manajer ini sama-sama tugas utamanya ini adalah melatih pemain yang ada ya. Jadi pemain yang ada di dalam satu tim, tugasnya head coach dan manajer ini adalah melatih mereka dalam bermain sepak bola, dalam mengatur strategi sepak bola untuk bermain di lapangan. Ini adalah tugasnya head coach dan manajer. Ya, lalu bagaimana dia membagi porsi-porsi latihan, harus latihannya apa yang kurang dari pemain-pemain tersebut dalam menjalankan latihan. Ya, ini porsi latihannya harus bagaimana. Itu tugas utama mereka ya. Jadi per orang individu, kamu harus latihan ini, kamu harus latihan ini, kamu harus latihan. Nah, ini ya tugasnya. Lalu yang kedua adalah memilih siapa yang akan bermain pada saat pertandingan berlangsung. Ya, jadi pas pertandingan hari H-nya, nah ini head coach dan manajer ini tugasnya sama ya untuk milih siapa yang akan bermain, siapa yang duduk di bangku cadangan gitu. Nah itu memilih siapa yang nanti akan eh, starting 11 dan siapa yang akan duduk di bangku cadangan pada hari H pertandingan. Nah, itu tugas utama dari head coach dan manajer. Yang membedakan bagi manajer ini biasanya adalah bagaimana mereka punya hak dalam memutuskan rekrutmen. Kalau seorang head coach biasanya masukan yang didengar hanya adalah saya butuh pemain tipe seperti ini gitu ya. Lalu untuk dari sporting director dari tim rekrutmen mencarikan satu shortlist nama pemain gitu kan. Saran dari kita belinya pemain ini gitu ya. Kalau manajer itu punya kuasa lebih, bukan hanya ngomong kayak saya butuh pemain gitu ya, tapi dia bisa ngomong gua butuh si X ya, pemainnya let's say kalau Arsenal saat ini contoh aja gue butuh Guehi gitu ya, butuh Guehi. Nah itu lalu dari tim rekrutmen sporting director, nah itu berusaha untuk mendatangkan Guehi. Kalau Guehi-nya nggak bisa, dalam artian ditolak oleh Guehi misal, atau dari klubnya minta harganya yang terlalu bombastis, gila, nggak kira-kira gitu ya. Itu lalu nggak dapet pemain itu, nah itu baru mereka mengusulkan pemain lain. Sebentar, thank you. Thank you Bang Colidi, terima kasih untuk membershipnya ya, perpanjangan nih. Terima kasih. Nah ini balik lagi. Kita manajer itu terus selain untuk masalah rekrutmen itu juga punya kuasa untuk pemain-pemain yang apa ya mau disingkirkan gitulah, yang mau dijual. Biasanya kalau head coach ya mau dijual ya dia nggak bisa bilang jangan, gue masih butuh dia gitu. Ya jadi kuasanya intinya sebenarnya perbedaannya adalah
bagaimana manajer itu dia punya suara yang lebih punya kuasa, ya, dalam artian dalam menentukan perjalanan klubnya ini seorang manajer punya kuasa yang lebih, ya, dibandingkan head coach. Arsene Wenger disebut profesor, kalau Arteta belum nanti ya. Oke, sorry, saya pikir ini untuk perbandingannya Arsene Wenger. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di era Wenger, era Sir Alex, itu manajer itu ya. Kenapa? Karena manajer ini yang ngurusin rekrutmen, dari mau datengin pemain, lalu mau ngomongin kontrak gitu ya. Itu semuanya tugas manajer untuk latihan sampai segala macam, itu semuanya tugas manajer. Tapi di era sepak bola modern ini tugas manajer ini sudah jadi manajer sepak bola sebagaimana kita mengenal Wenger, kita mengenal Sir Alex Ferguson, itu sebenarnya di era sepak bola modern ini udah nggak ada gitu. Karena apa? Tugas manajer ini udah dibagi-bagi menjadi head coach, lalu ada sporting director, ada technical director, ya. Itu udah dibagi ke jabatan-jabatan itu. Walaupun kayak Mikel Arteta ini yang sekarang seorang manajer di Arsenal, tapi tanggung jawab dia nggak sebesar kayak Arsene Wenger zaman dulu gitu. Jadi kayak untuk rekrutmen tuh bukan tugas dia satu-satunya. Bukan tugas dia seorang diri gitu ya. Ada di situ, kalau kita ngomong di Arsenal ini ada Andrea Berta, ada Richard Garlick, lalu wakilnya Richard Garlick ini siapa ya, saya lupa itu yang wakilnya yang dari Italia juga, aduh saya lupa namanya itu kan. Jadi untuk asistennya si Andrea Berta itu ya, untuk ngomongin masalah perpanjangan kontrak dan lain-lain. Jadi tugasnya ini udah sebenarnya udah terbagi menjadi beberapa orang gitu. Udah nggak kayak zaman Wenger, zaman Sir Alex Ferguson, di mana selain ngelatih juga untuk si pemain mau perpanjangan kontrak, ya itu urusan manajer. Lalu mau rekrut, mau cari pemain, scoutingnya ini ngeliatin data-datanya, itu tugas manajer gitu ya. Sekarang udah nggak seperti itu. Jadi itu ya dari saya perbedaan antara head coach dan manajer ya. Semoga membantu sedikit lah, memberikan gambaran apa bedanya head coach sama manajer. Jadi intinya sesimpel bahwa manajer ini punya kuasa lebih lah gitu ya. Punya hak untuk memberikan masukan yang lebih kuat untuk berjalannya operasional sepak bola sehari-hari gitu. Itu ya. Oke, next masih ada lagi nih, apalagi nih. Kalau Arteta di Arsenal statusnya manajer. Arteta ini sekarang udah manajer. Jadi udah dari, kalau saya nggak salah itu dia jadi manajer itu